Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di malam 27 dari bulan Ramadan dan pembahasan kita masih dalam mengkaji fikih-fikih akhir seputar Ramadan. Dan kita dari pembahasan yang kita bahas pada malam ini masih seputar tentang masalah zakat perdagangan. Dan sudah kita lewati pada pembahasan sebelumnya tentang pentingnya atau kewajiban zakat sudah kita bahas dari hukum-hukum seputar zakat perdagangan. Dan zakat perdagangan ini dari zakat yang diwajibkan menurut pendapat mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan, tapi yang benarnya dia dari pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama yang tidak berpendapat akan wajibnya, tapi itu dari pendapat yang tertolak. Dan karena Imam 4 itu seluruhnya berpendapat akan wajibnya dari zakat perdagangan berdasarkan ayat dan hadis yang sudah kita terangkan. Dan serta apa yang diterangkan oleh para salaf dari para sahabat dan kias dalam masalah ini. Nah, jadi itu dari hal yang menambah kekuatannya. Dan juga sudah kita bahas dari pembahasan sebelumnya dari hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat perdagangan ini atau hukum zakat barang dagangan atau badan usaha, barang yang dia usahakan. Ada syarat-syarat yang telah diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Dan kita masih dalam pembahasan ini masih mengacu kepada ringkasan fikih yang dikarang oleh beliau oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Dan sudah diterangkan syarat-syarat dari wajibnya zakat perdagangan ini. Nah, itu dia harus miliki dari harta tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dia sudah niatkan untuk dia jual, dijadikan barang perniagaan, dijual belikan. Kemudian dari syarat yang ketiga, harga dari barang dagangan tersebut sudah mencapai nisab. Nah, dan juga ditambah dengan uang yang ada di sisinya serta piutang yang mungkin dia beri utang kepada orang lain yang mungkin akan dibayar, maka ada jumlah di situ.
jika telah sampai nisab, kemudian dikurangi dengan nanti kita terangkan sebentar ya rinciannya. Jelas dari uraian Syekh di situ, harga dari barang dagangan tersebut telah sampai nisab. Ya, dan nisabnya dikembalikan kepada satu dari dua emas atau perak. Mana yang lebih dekat, yang lebih murah, nah itu yang diambil. Kalau perak lebih duluan, lebih murah, maka diambil nisab perak. Yang sudah diterangkan, ya, 595 gram. Ya. Adapun kalau misalnya emas lebih murah, maka diambil nisab emas setara dengan 85 gram. 85 gram. Baik, dipaham ya? Ya. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, dari harta dagangan yang telah dia miliki tadi itu, yang telah dia niatkan telah sampai nisabnya, itu sudah berputar selama setahun. Sudah berputar selama setahun. Nah, ya, makanya dari hal-hal yang diperhatikan. Jadi kalau misalnya itu harta dia belum miliki, itu barang dagangan tersebut, maka tidak ada zakat padanya. Demikian pula kalau harta tersebut dia tidak niatkan untuk dijadikan perniagaan, dijadikan untuk jual beli, maka tidak ada zakat padanya. Nah, ya demikian pula kalau misalnya belum sampai nisabnya, juga tidak ada zakat padanya. Dan yang keempat, kalau misalnya juga belum sampai setahun dia pegang, maka juga tidak ada zakatnya. Baik, makanya dari hal-hal yang diperhatikan tentang masalah zakat perdagangan. Ini dari hal yang harus diperhatikannya bagi siapa yang punya usaha. Dan ini juga sering dibahas, ditanyakan di bulan Ramadan ini. Dari zakat-zakat yang mereka bayar bertepatan dengan bulan Ramadan, dan ini dari hal yang lebih utama, karena dimaklumnya bulan Ramadan adalah bulan yang dia sangat dianjurkan untuk bersedekah. Ya, demikian masuk juga pada yang situ membayar zakat. Dan sudah diterangkan ya dari hukum zakat itu bagaimana kedudukannya dalam agama, dari hal yang wajib, bahkan dia dari rukun Islam setelah salat. Dan telah kita lewati dari ancaman-ancaman dalam Al-Quran dan hadis pada orang-orang yang menahan zakatnya, pada orang-orang yang menahan zakatnya. Nah, baik. Kemudian di situ Syekh terangkan kepada kita tentang bagaimana cara membayar zakat ini, cara membayar zakat tersebut. Nah, ya. Baik. Cara membayar zakat beliau terangkan di situ ya. Adapun dari kaifiat dikeluarkan zakatnya, zakat barang dagangan ini, itu dengan cara dijumlah, dikalkulasi dari harga barang dagangan tersebut ketika dia sudah sampai setahun. Nah, kemudian dicocokkan dengan nisab emas atau perak, mana yang lebih murah duluan, maka itu yang diambil. Dan itu dari hal yang lebih mendekati dari hal yang lebih baik untuk bagian orang-orang miskin. Nah, sampai nisabnya dengan satu dari dua perkara tadi itu, maka dia keluarkan di situ 1/40 dari harga tadi. Nah, ya, atau kalau dibahasakan dengan bahasa lain 2,5%. Nah, baik.
Ya. Dan kalau dia misalnya, atau sebagian para ulama yang lain ada tambahan keterangan bahwasanya kalau dia misalnya telah sampai harga nisab tadi itu, apa, harga barang dagangan telah sampai nisab, jadi dia tambah dengan dengan uang yang ada di sisinya. Kalau uang tersebut sudah berputar selama setahun, itu dia pegang itu uang di sisinya atau di rekeningnya. Kemudian ditambah dengan piutang yang dia memberi utang kepada orang lain, yang mungkin itu barang atau yang mungkin utang tersebut diharapkan dia kembali dibayar dilunasi begitu pada tahun ini. Itu dihitung semuanya di jumlah. Nah, jadi harga barang dagangan tambah uang yang ada di sisinya, terserah apakah di sisinya atau di rekeningnya, kemudian ditambah dengan piutang yang dia memberi hutang kepada orang lain. Nah, kemudian dikurangi dengan hutangnya. Kalau dia punya hutang sendiri ya, berkaitan dengan barang dagangan tersebut atau usaha yang dia geluti, maka dikurangi dengan hutang tersebut. Ya. Kalau dia punya kerugian, dikurangi juga dengan kerugiannya. Baik. Jadi setelah dia dapatkan itu, dikali 25% atau 1/40, itulah hasilnya. Ya, kalau misalnya barang dagangannya sudah sampai 100 juta harganya misalnya, kemudian di sisinya ada uang 50 juta, nah, kemudian ada juga piutang yang diberi hutang pada orang lain, itu kalau dikalkulasi semuanya 50 juta juga, berarti semuanya sudah 200 juta. Kemudian dia punya hutang, ya, orang yang pedagang ini dia punya hutang kepada orang lain lagi. Misalnya hutangnya anggaplah 100 juta. Ya, anggaplah kerugian tidak ada. Berarti tadi 100 juta tambah 50 juta tambah 50 juta dikurangi 100 juta dari hutangnya misalnya. Ya, maka di situ totalnya sama dengan 100 juta. Ini nanti yang dikali 2,5%. Dari situ keluar berapa juta, itu nanti yang dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan adapun orang yang menerima zakat itu diterangkan di surah Taubah ya. Dia pilih atau diberi kepada satu di antara 8 golongan tadi itu. Diberi juga 8, seluruhnya kalau ada juga tidak ada masalah, dibagi-bagi. Dan tidak ada jumlah yang tetap berapa orang yang wajib menerimanya, tidak ditentukan. Nah, diterangkan surah Taubah ya tentang masalah itu, orang-orang yang berhak menerima zakat atau zakat harta. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini atau wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ada 8 golongan. Kata Allah, sesungguhnya zakat-zakat itu dibahasakan dengan bahasa sedekah, itu untuk al-fuqara, orang-orang miskin atau orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin. Dan fakir dia lebih parah ya keadaan daripada orang miskin. Dan yang jelas dia punya kemampuan, dia punya penghasilan tapi tidak sampai. Nah, kalau fakir itu tidak sampai setengahnya dari penghasilan kalau dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Nah, adapun miskin dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Nah, dari kebutuhan pokoknya dalam sebulan kan dihitung. Nah, maka itu yang dikatakan orang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina ya wal amilina 'alaiha. Ya, yang ketiga boleh diberikan kepada amil zakat. Ini kalau zakat harta ya. Nah, diberikan kepada amil zakat. Wal amilina 'alaiha ya wal mu'allafati qulubuhum. Dan yang keempat, orang-orang yang ditaklif hatinya, yang baru masuk Islam
atau dia orang kafir, tidak bisa diberi zakat. Kalau dia memang diharapkan dia akan masuk Islam. Nah, wafir riqab, dan juga orang yang dalam perbudakan. Dan wal gharimina, kemudian yang keenam, orang yang punya hutang bisa dikasih zakat. Ya, wa fi sabilillah, orang-orang yang bertempur di jalan Allah. Wa binis sabil, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Dikatakan dia ibnu sabil adalah orang yang terputus. Dia seorang musafir yang terputus, tidak punya lagi kemampuan untuk pulang ke negerinya. Maka diberi zakat sekadar dari kebutuhannya. Sekadar dari apa? Dari kebutuhannya. Nah, baik. Jadi disesuaikan kebutuhan pokoknya dalam setahun, misalnya berapa dari golongan-golongan tadi itu. Itu yang diberikan zakat kalau memang cukup ya. Kalau tidak cukup diberi seadanya apa yang keluar dari zakat harta tadi itu. Baik. Kalau dia melebihi dari kebutuhan pokoknya dalam setahun, maka dialihkan ke tempat lain separuhnya. Nah, makanya dari wasiat-wasiat yang harusnya diperhatikan bagi orang-orang yang ingin membayar zakat. Ya, kita di sini masih pembahasan masalah zakat perdagangan ya. Jadi tadi wasiat yang pertama yang diterangkan di sini oleh Syekh, ketika telah tercapai tadi, terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia perhatikan cara membayar zakat tadi itu. Ya, jadi dia tambah, dihitung jumlah dari barang dagangannya, ditambah dengan uang yang ada di sisinya, kemudian ditambah dengan piutang, kemudian dikurangi dengan hutangnya sendiri. Kalau dia punya kerugian, dihitung juga dengan kerugiannya, dikurangi semuanya. Nah, jumlah dari itu dilihat, kalau sudah sampai nisab emas atau perak, setara dengan nisab emas atau perak, mana yang lebih murah, maka itu yang dia jadikan sebagai harga. Ya. Kemudian dikali dengan 2,5%. Kalau tidak sampai nisab, maka tidak ada zakat padanya. Ya. Ini dihitung ketika sudah setahun ya. Sudah berputar selama setahun usahanya, maka dia hitung di situ. Nah, siapa yang tidak memperhatikan perkara ini, maka itu dari hal yang diterangkan ya, dari orang-orang yang dihukumi, dari orang-orang yang lalai dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada mereka berupa harta benda. Baik, makanya dari hal-hal yang diperhatikan tadi ya, ini wasiat yang pertama seputar yang kembali kepada orang yang menerima atau orang yang akan membayar zakat. Diperhatikan tadi cara membayar zakatnya, zakat harta itu, barang dagangan ini. Ya, kemudian tadi yang diterangkan dari wasiat yang kedua, yaitu dia lihat siapa orang-orang yang dia akan kasih zakat tersebut. Tadi sudah diterangkannya, diberi satu dari 8 golongan tadi itu. Terserah diberi juga 2 dari 8 golongan, diberi 3 dari 8 golongan, terserah. Atau 8-8-nya kalau ada misalnya, diberi semua, dibagi-bagi. Nah, dari 8 golongan tadi itu, apakah diberi kepada fakir, atau miskin, atau orang yang baru masuk Islam, atau yang akan masuk Islam di ta'alif hatinya. Ya. Dan seterusnya tadi diterangkan, ada 8 golongan. Nah, mungkin dari hal yang harusnya diperhatikan. Sekarang tadi ya, dari 8 golongan tadi, fakir, miskin, amil zakat. Dan amil zakat ini adalah badan yang ditunjuk oleh pemerintah, syah dia sebagai amil zakat. Ya, bukan amil zakat yang dibentuk sendiri ya. Itu bukan amil zakat namanya, tapi dia itu sifatnya wakil. Hanya dia tolong-menolong dalam menyalurkan zakat. Kalau tidak ada dari rekomendasi pemerintah, ya, maka tidak boleh dia angkat dirinya sebagai amil zakat. Maka dia tidak boleh dikasih. Amil zakat itu yang memang ditunjuk oleh pemerintah menjadi amil resmi. Nah, baik. Fakir, miskin, amil zakat, kemudian orang-orang yang ditalif hatinya, ya, yang baru masuk Islam atau dia orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Ya, kemudian
dalam perbudakan, orang yang masih dalam perbudakan, tapi budak tidak ada ya. Kemudian yang keenam tadi, orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang ini dikasih zakat. Kemudian orang yang bertempur jalan Allah, yang berperang fisabilillah. Ya. Kemudian yang kedelapan yaitu orang yang musafir yang terputus dari perjalanannya. Dia mau pulang ke negerinya tidak ada dari biaya. Maka itu dikasih zakat. Nah, baik. Makanya dari hal-hal yang diperhatikan dari wasiat yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakina ya wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Nah, wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil. Baik. Jadi diperhatikan dari siapa yang diberi zakat tadi itu. Ini kalau zakat harta ya. Kita berbicara masalah zakat harta. Baik. Kemudian wasiat yang berikutnya Syekh terangkan di situ ya. Dari hal yang harusnya diperhatikan oleh orang yang ingin membayar zakat harta ini. Nah, beliau terangkan di situ hendaknya seorang muslim atau wajib bagi seorang muslim dia punya ketelitian ya, dia punya keseriusan dalam menghitung dirinya dalam masalah mengeluarkan zakat ini. Ya, barang-barang dagangan yang diperjualbelikan itu hendaknya dia perhatikan. Ya, dia teliti, dia hitung baik-baik barang dagangannya. Nah, jangan dia acuh tak acuh di situ. Karena barang tersebut kapan telah sampai nisab, maka wajib dia bayar zakatnya. Dan jangan dia tidak mau pusing dari masalah itu. Nah, ini dalam masalah mengeluarkan zakat ya, hendaknya dia teliti dirinya, dia hitung dari dirinya dan harta yang dia miliki. Nah, ini wasiat-wasiat yang harusnya diperhatikan bagi orang-orang yang hendak membayar zakat. Dan terserah apa jenis usahanya, dan di sini manusia berbeda-beda ya dalam usaha. Ada yang dia usaha sembako, ada yang dia mungkin usaha kerajinan atau mebel, dan ada dia usaha jualan ya, yang jelas dia bentuknya perdagangan. Nah, yang jelas itu dari sudah diterangkan bagaimana cara menghitungnya dan seterusnya. Baik. Ini wasiat yang ketiga yang perlu diperhatikan bagi muslim dan muslimah yang ingin atau yang hendak membayar zakat, yaitu zakat perdagangan ini. Ya. Adapun kalau misalnya Syekh terangkan di situ ya, hal-hal yang tidak dihitung zakat, kalau dia bentuknya tapi sebentar ya, akan diterangkan oleh beliau. Tadi sudah diterangkan ya, dari berbagai macam usaha yang ada, itu dilihat ya, jelas usahanya dia bergerak di perdagangan, jual beli, ya, jual beli apa yang dia ada di situ, dia geluti, maka dihitung dari cara tadi itu, jumlah barang dagangan, kemudian ditambah dengan uang ada di sisinya, ditambah dengan piutang, dan dikurangi hutang yang dia punya atau kerugian. Kemudian hasilnya dikali dengan 2,5%, di situ keluar zakat untuk orang-orang yang berhak tadi itu, satu dari 8 golongan. Baik. Ya, adapun kalau misalnya dia bentuknya ya semacam rumah yang dia miliki atau mobil yang dia pakai, nah, bukan untuk perdagangan ya, rumah yang dia tempati atau kendaraan yang dia miliki bukan untuk dijadikan barang dagangan, maka ini kata Syekh tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya. Ini ada hadis dalam masalah itu ya. Nah, tidak ada zakat bagi kendaraan yang bentuknya ketika itu di masa Nabi SAW, apakah dibentuknya kuda atau yang semisalnya. Baik. Nah, kemudian juga dari hal yang tidak ada zakatnya,
Ya, seperti misalnya alat-alat yang ada di rumah dari toko tersebut atau yang ada di rukonya atau tokonya, seperti etalasenya misalnya kan, atau perabotnya, tempat barang dagangan tersebut. Ya, maka ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat di situ. Jangan dihitung itu ya, karena dia bukan barang dagangan. Dia hanya alat untuk menyimpan, memajang dari barang-barang dagangan tersebut. Ya. Nah, seperti mungkin di situ ada takarannya, ada kiloannya, ada timbangan. Maka ini tidak dihitung di situ. Jangan dihitung sebagai apa? Harga barang dagangan tadi itu. Yang dihitung sebagai barang dagangan yang ada zakatnya nanti itu harga barang yang dia jual. Dan ini macam-macam ya. Manusia di situ bermacam-macam dari apa barang yang dia jual. Baik. Karena tadi itu tidak dijual ya. Yang apa tadi? Etalase atau misalnya timbangannya atau perabot rumahnya di situ, itu tidak ada zakat yang wajib dia keluarkan. Mobil yang dia miliki, rumah yang dia tempati, ya, atau kalau dia misalnya lagi tinggal di ruko, ya, itu tidak ada zakat. Karena ruko dia tidak jual. Yang dia jual itu adalah barang-barang yang ada dalam rumah tersebut yang dijadikan sebagai barang dagangan. Baik. Kemudian di sini ada juga pembahasan yang lain. Ya, ini dari wasiat-wasiat yang diperhatikan ya. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian juga diterangkan juga oleh beliau dari wasiat yang berikutnya bagi orang-orang yang hendak membayar zakat, itu zakat perdagangan ini atau zakat harta secara umum. Ya, hendaknya seorang itu dia dalam mengeluarkan zakat itu dia perbaiki jiwanya. Nah, dan dia senantiasa mengharap dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dia jadikan dari harta yang dikeluarkan itu sebagai ya pahala yang tersimpan pada hari kiamat nanti. Jangan dia jadikan sebagai hal yang merupakan kerugian untuknya. Ya, jangan ada yang berpikir ya misalnya dia bayar zakat dia akan rugi. Itu sudah diterangkan kemarin ya dari keutamaan zakat. Di antara keutamaan zakat itu, zakat tidak akan mengurangi dari harta. Bahkan dia sebagaimana makna zakat itu secara umum, dia dari hal yang menambah, yang membuat berkembang harta tersebut. Karena kata Nabi SAW, "Mana qasad sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi dari harta. Nah, dan diterangkan di ayat Al-Quran Karim banyak sekali tentang masalah itu. Perumpamaan orang-orang yang bayar zakat, yang bersedekah di jalan Allah, itu bagaikan dia menanam satu biji, tumbuh padanya sab'a sanabil, 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ini akan tumbuh lagi di situ 100 biji. Nah, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Hanya satu, tapi bercabang sampai 700 kali lipat. Nah, dan diterangkan di dalam Al-Quran Karim yang lain, ayat yang lain, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, kata Allah. Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, Allah akan ganti. Ya, Allah akan ganti. Baik, maka ini dari hal-hal yang harusnya diingat. Nah, di situ Syekh bawakan kepada kita ayat di surah At-Taubah. Ada 2 jenis manusia dalam keadaan mereka membayar zakat. Tapi diterangkan oleh Allah di surah At-Taubah ayat 98 sampai 99. Wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu samiun alim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Ya, kalau terangkan 2 golongan manusia dalam membayar zakat. Nah, dan di antara orang-orang Arab ketika itu ada yang menjadikan apa yang mereka infakkan, yang mereka keluarkan dari harta itu mereka anggap sebagai kerugian. Nah, dan mereka menunggu-nunggu ya akan terjadi kejelekan kepada para sahabat ketika itu. Maka dikatakan oleh Allah, alaihim dairatus saw. Ya, atas mereka, maksudnya orang-orang tadi itu yang dia keluarkan zakatnya dan dia di situ berprasangka jelek, akan rugi dia.
Maka untuk mereka di situ, nah, kejelekan. Wallahu samiun alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini satu golongan manusia yang dia bayar zakat tapi dia anggap dia itu rugi. Nah, ini orang yang tercela ya. Nah, golongan yang kedua dari orang yang membayar zakat yaitu Allah terangkan, dan di antara orang Arab ya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka menjadikan apa yang mereka infakkan itu sebagai kedekatan di sisi Allah ya, serta salawat atas Rasul. Nah, ala innaha qurbatul lahum. Maka Allah terangkan di situ, ketahuilah bahwasanya apa yang mereka sedekahkan, mereka keluarkan zakat tadi itu merupakan hal yang mendekatkan mereka untuk mereka nanti kepada Allah. Sayyidullahu fi rahmati. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Ini wasiat yang berikutnya. Ya, wasiat yang harusnya diperhatikan ya. Seorang ketika dia ingin membayar zakat, dia periksa jiwanya. Ya. Apakah jiwanya dari jiwa yang baik? Dan ketika dia bayar zakat, itu dia hendaknya meyakini apa yang dia bayar itu yang dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat itu dari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan seperti golongan yang pertama tadi itu, yang mana mereka membayar zakat itu dianggap sebagai kerugian yang mengurangi hartanya. Padahal zakat tidak seperti itu. Dan dipahami ya. Makanya dari hal yang diperhatikan ya, ini wasiat-wasiat yang sangat agung untuk orang-orang yang membayar zakat. Ya. Baik. Ya, maka di situ Syekh terangkan kepada kita ya, dari ayat yang diterangkan tadi itu yang dibacakan, padanya ada dua golongan manusia. Ya, ada yang pertama yaitu orang-orang yang mereka ini menganggap itu dari kerugian. Nah, dan mereka menunggu terjadi kejelekan kepada kaum muslimin ketika itu para sahabat. Nah, maka mereka ini dibalas sesuai dengan niatnya yang mereka telah niatkan untuk mereka kejelekan. Nah, dan mereka diharamkan pahala, mereka akan merugi ya pada hari kiamat nanti. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang-orang yang beriman tadi dari Arabi, orang-orang Arab, yaitu mereka menganggap zakat tersebut ketika dia keluarkan itu merupakan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka diterangkan tadi, ala innaha qurbatul lahum. Sesungguhnya itu, ketahuilah, sesungguhnya itu adalah kedekatan untuk mereka. Sayyidullahu fi rahmati. Allah akan masukkan mereka dalam rahmatnya. Ya. Dan maka di situ boleh diterangkan dari penutup tentang masalah wasiat-wasiat orang-orang yang membayar zakat ini, pada orang-orang yang membayar zakat, yaitu beliau wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, dengan zakat tersebut, dan hendaknya seorang itu dia bertransaksi ya dengan cara yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Merupakan surah Al-Muzammil ayat ke-20. Nah, dan apa saja yang kalian telah kedepankan untuk diri kalian dari kebaikan, kalian akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan kebaikan dan lebih besar pahalanya. Dan senantiasa istighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha merahmati. Nah, terus sekarang tadi ada sebagian masalah yang dibahas oleh para ulama tentang kalau dia bentuknya zakat perdagangan. Nah, sekarang dikeluarkan dalam bentuk apa? Apakah dikeluarkan dalam bentuk barang dagangan tersebut atau dia dalam bentuk uang? Ya, di sini ada selang pendapat di kalangan ulama. Namun kebanyakan para ulama mereka berpendapat bahwasanya dikeluarkan
Nah, dengan harga dari barang dagangan tersebut dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat dia keluarkan dalam bentuk disesuaikan dengan apa yang dia jual. Kalau misalnya dia jual sembako, dia keluarkan dalam bentuk sembako misalnya. Kalau dia jual misalnya mobil atau kerajinan, dia keluarkan juga dalam bentuk kerajinan. Dan seterusnya. Itu ada pendapat seperti itu ya. Nah, dan juga ada sebagian ulama yang merinci, ya, disesuaikan dari kebutuhan orang yang menerima zakat tadi itu. Kalau dia butuh uang, dikasih uang. Kalau dia butuh misalnya barang yang dia butuhkan di situ, dilihat apa barang yang dia butuhkan. Ya, dipahami ya. Ini kita berbicara masalah zakat perdagangan ya, bukan zakat fitrah atau zakat fitri. Masalah zakat fitri nanti kita akan bahas di pertemuan pada malam berikutnya. Nah, jadi tadi saya ulangi, ini wasiat juga yang lain, namun tidak disinggung di situ oleh Syekh. Ya, diterangkan dari para ulama yang lain. Jadi kalau misalnya dia ingin keluarkan zakatnya dari zakat perdagangan tadi itu atau barang-barang dagangan, kalau dia ikuti pendapat kebanyakan ulama, itu yang lebih hati-hati. Itu dia keluarkan dalam bentuk uang. Dalam bentuk apa? Uang. Ya, walaupun tadi ada pendapat dia keluarkan sesuai dengan jenis barang dagangan yang dia jual. Nah, dan juga tadi ada yang merinci dalam masalah itu. Baik, ini seputar tentang masalah wasiat-wasiat yang diperhatikan bagi siapa saja yang ingin membayar zakat. Dan ini arahnya kepada zakat harta ya, pada zakat harta atau zakat perdagangan, barang dagangan yang telah kita terangkan hukum-hukumnya dalam masalah ini. Baik, jadi soalnya tadi wasiat-wasiat yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama diperhatikan dari cara mengeluarkan zakat tersebut. Tadi sudah diterangkannya bagaimana caranya, di jumlah begini, dikurangi begini, kemudian dikali 2,5% dan seterusnya. Keluar dari situ zakat. Wasiat yang kedua tadi diperhatikan siapa yang dia kasih. Diterangkan di surah Taubah tadi ya, ada 8 golongan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau 8. Terserah. Kalau ada semua. Kemudian yang ketiga, dia perhatikan tadi ya, dari seorang muslim, kalau dia ingin keluarkan zakatnya, hendaknya dia punya perhatian serius, teliti pada harta yang dia miliki. Kemudian yang keempat, lihat singgung dari tentang hal-hal yang tidak ada zakat di situ. Jangan dikira ada zakat ya, seperti perabot-perabot rumah atau apa yang dia pakai. Nah, itu tidak ada zakat karena dia tidak dijual. Dia tidak dijual. Kemudian yang kelima tadi, wasiat yang berkaitan dengan hati seorang hamba. Tatkala dia ingin mengeluarkan zakat, hendaknya dia perbaiki hatinya dan dia anggap dan dia yakini apa yang dikeluarkan itu merupakan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari lahan-lahan pahala yang dia akan dapatkan pada hari kiamat nanti. Nah, bagian dari hal yang harusnya diperhatikan, dan tadi ada wasiat yang terakhir dari hukum yang berkaitan dengan masalah barang dagangan ini, yaitu apa yang dia keluarkan dalam bentuk apa. Tadi sudah diterangkan ya, dia boleh pakai uang, dan itu yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Dan juga boleh dia lihat dari apa yang dia jual di situ ya, dari barang dagangan yang dia jual. Kalau dia ikuti pendapat kebanyakan ulama, mungkin terlebih hati-hati dalam masalah ini. Karena memang dia dikembalikan tadi nisabnya itu kepada emas atau perak. Dan kalau dia alat tukar ya di sini, yaitu dia gunakan uang. Digunakan uang yang sebagai alat transaksi. Baik. Ini sekilas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah zakat perdagangan atau zakat harta barang dagangan. Tentunya dalam masalah zakat yang wajib itu banyak ya. Sudah kita singgung kemarin. Ada yang namanya zakat pertanian, peternakan, ada zakat emas dan perak. Itu tidak kita rinci ya, karena memang jarang dibahas di bulan Ramadan ini. Kita bahas ini, dan ini yang banyak digeluti oleh orang-orang, yaitu dia bentuknya barang dagangan. Nah, dan sudah diterangkan apa syarat-syaratnya pada pertemuan tadi, dan sebelumnya juga sudah diterangkan ya, dan tadi sudah kita uraikan dari wasiat-wasiat bagi siapa yang ingin
atau yang hendak membayar zakat. Baik, ini dulu dari pembahasan kita pada malam hari ini, dan berikutnya nanti kita akan terangkan tentang masalah zakatul fitr. Insyaallah ta'ala kita akan bahas di pertemuan malam berikutnya. Baik. Dan saya kira itu dulu ya, yang dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan saya ingatkannya untuk diri saya pribadi dan kepada siapa yang mendengarkan dari materi ini, maka hendaknya pada malam ini kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam 27, dan dari fikih yang sudah diterangkan dari fikih akhir Ramadan seputar masalah Lailatul Qadar itu telah diterangkan ya. Masalah Lailatul Qadar itu dia terjadi di 10 terakhir Ramadan secara umum. Yang paling diharapkan pada malam-malam ganjilnya. Ya, kemudian dari malam-malam ganjil ini yang paling diharapkan, yang paling banyak hadis-hadis terjadi di situ di malam 27. Di malam 27. Ini dari hal yang dilihat oleh Nabi SAW dari mimpi para sahabat. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Ara ru'yakum qad tawataat fi sabil awakhir. Aku dalam melihat mimpi kalian telah bersepakat di 7 yang terakhir dari bulan Ramadan ini. Maka hendaknya seorang bersemangat dan digunakan dari setiap detik waktu yang ada pada malam hari ini untuk beribadah. Dan sudah diterangkan bagaimana dari hal-hal yang diisi hendaknya digiatkan dalam malam Lailatul Qadar itu. Yaitu yang paling dominannya adalah dia salat. Ya. Salat tarawih. Ya, di salat di awal malam 2 rakaat. Ya, kemudian dia tidak witir. Kalau dia ingin salat lagi di akhir malam, jangan dia witir. Kalau dia ingin witir, tidak ada masalah. Nah, itu di akhir malam dia salat lagi, tapi dia tidak witir 2 kali. Tapi tidak ada masalah. Atau dia salat di akhir malam juga tidak ada masalah. Jelas dihidupkan dari malam ini. Dan pada salat itu banyak di situ. Dari membaca Al-Quran, ada di salat, dalam salat, dari zikir-zikir juga, doa juga tergabung dalam salat tadi itu. Jadi kalau dia ingin baca Al-Quran juga di sela-sela dari malam ini, dan kemudian juga dari sedekah mungkin yang dia ingin keluarkan, itu dia giatkan. Dan dari doa kepada Allah, diminta apa yang dia mau. Karena di antara waktu doa mustajabah itu di malam Al-Qadar. Di malam Al-Qadar. Dan mungkin dari hal yang harusnya kita senantiasa bersemangat dan kita memohon kepada Allah kekuatan dan keistiqomahan. Semoga kita digolongkan dari orang-orang yang tercatat dalam orang-orang yang berlomba dalam kebaikan dan dalam bersegera dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini saya kira dari apa yang bisa kita terangkan pada malam hari ini. Dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.